Selamat datang teman-teman di Festival Pelindung Alami yang pertama. Ya, dari siput sampai buaya, semuanya akan memamerkan perlindungan alaminya yang telah terbentuk dari ribuan tahun proses evolusi. Hey, aku penasaran isi kotak futuristik yang terlihat dari balik tirai itu. Nanti kita cari tahu. Yang pertama tampil adalah kerang abalon. Jika ada hewan yang tidak takut pada apapun, itu pasti abalon. Moluska sederhana seperti ini punya cangkang yang tahan terhadap berbagai kerusakan tanpa menyusahkan makhluk lunak di dalamnya. Siput laut ini dengan hati-hati membuat pelindung dari batu bata setipis rambut, kalsium karbonat, atau gampangnya kapur. Umumnya, kapur cukup rapuh. Kamu dapat mematahkannya dengan tangan kosong tanpa susah payah. Tapi, abalon yang terampil membuat dinding tebal dari kapur dengan struktur ringan namun sangat kokoh. Lihat betapa bersemangatnya para ilmuwan di baris pertama. Mereka ingin bertemu dengan si abalon setelah pertunjukan untuk mempelajari cangkangnya guna menciptakan jenis pelindung baru untuk manusia. Atau, sebagai makan siang mereka. Peserta yang berikutnya adalah warga asli Sungai Amazon, ikan arapaima. Mungkin ini adalah ikan paling tangguh di dunia. Ikan ini dapat bernapas dan hidup di luar air seharian penuh. Peserta kita ini tadinya tidak mau ditaruh di akuarium. Ikan ini bisa tumbuh sepanjang 2 kali tinggi rata-rata manusia. Tapi yang paling menakjubkan adalah pelindung alaminya. Sisiknya melindungi dari ikan piranha yang bersembunyi di perairan yang sama. Ukuran piranha memang kecil, tapi gigitannya kuat dan gigi-giginya tajam. Sisik arapaima memiliki bagian luar yang keras dan lapisan dalam yang lunak dan tipis, sehingga tidak rusak saat dibengkokkan dan ditekuk. Peserta ketiga adalah kumbang besi. Sesuai namanya, tempurungnya begitu keras sehingga bisa menahan beban seorang manusia dewasa. Ada seekor kumbang besi yang menyombongkan diri pernah dilindas mobil dan tetap bertahan hidup. Tapi kenyataan terkadang pahit juga. Ketika mendapat tekanan cukup berat, cangkang kumbang ini bisa membuat rata organ di dalamnya, walau bentuk tempurungnya tetap utuh. Tetap lebih sakit patah hati sih. Para kolektor dan ahli ilmu serangga berkata bahwa mereka harus memakai palu untuk menembus cangkang kumbang ini dengan jarum. Walaupun kadang-kadang malah jarumnya yang bengkok. Ketika berpikir soal pelindung siput, kamu akan terbayang cangkangnya. Tapi setelah melihat peserta kita yang berikut, kamu akan mengerti cangkang ini baru setengah dari perlindungan yang dimilikinya. Siput kaki bersisik hidup di dekat retakan panas hidrotermal, jauh di bawah samudra. Siput ini memang punya cangkang, tapi bagian bawahnya juga terlindungi dengan sisik keras yang terbuat dari besi sulfida. Dan di antara helm dengan sisik-sisik besinya, makhluk berlendir itu tampak seperti ksatria berbaju besi. Seperti layaknya ksatria yang loyal, siput ini tidak benar-benar makan. Semua nutrisinya disediakan oleh bakteri yang hidup di atas dan di dalam tubuhnya. Nyam-nyam. Yang menggelinding di panggung adalah tenggiling dengan pelindungnya yang sempurna. Sisiknya sangat mirip armadillo, saling tumpang tindih satu sama lain menjadi kesatuan yang sempurna. Oh, lihat, ada yang bergegas naik panggung. Seekor singa. Oke, siapa yang mengeluarkan singa itu? Tenggiling bereaksi sangat cepat, menggulung diri menjadi sebuah bola dan diam tak bergerak. Kucing besar itu menerjangnya, tapi giginya tak bisa menembus pelindung tubuh si tenggiling. Petugas sekarang menggiring singa untuk meninggalkan panggung. Peserta kita pun selamat. Tapi itu adalah demo mengagumkan dari keterampilan bertahan hidup tenggiling. Meskipun terbuat dari keratin seperti kuku dan rambut manusia, sisik tenggiling memberikan perlindungan yang sangat baik. Peserta berikut dibawa ke atas panggung dalam tangki air besar. Sotong. Bukan otong si teddy bearmu ya. Sotong adalah kerabat dekat cumi-cumi dan gurita. Penonton pasti menahan tawa. Tidak heran sih, mereka datang ke sini untuk melihat perlindungan alami terbaik dan makhluk ini tidak memilikinya. Atau jangan-jangan punya. Sebetulnya, pelindungnya terdapat dalam tubuhnya yang disebut tulang sotong. Tapi sesungguhnya ini bukan tulang, melainkan cangkang berpori dari kapur yang melindungi organ-organ dalam
dan memungkinkan sotong mengatur kedalaman saat berenang. Pori-pori dalam cangkang ini memasukkan air dan gas, dan saat sotong ingin menyelam, ia memasukkan lebih banyak air ke dalam tulang tersebut, lalu memompanya keluar bersama gas untuk kembali naik. Lubang pembuangan di dasar tangki terbuka dan si sotong pun segera memberi jalan bagi predator licik kita, ikan aligator. Seperti ikan arapaima, ikan aligator juga dapat tumbuh mencapai ukuran yang mengesankan. Dan peserta kita ini pasti salah satu ikan aligator terbesar. Lihat gigi-giginya. Ikan aligator adalah predator penyergap yang berbaring menunggu, kemudian dengan cepat menyerang ikan yang tidak waspada. Tapi peserta kita datang ke sini untuk menunjukkan sisiknya yang menakjubkan. Tidak seperti sisik ikan lainnya. Sisik ikan aligator tebal dan tertutup semacam lapisan email. Ini memberikan perlindungan tingkat tinggi dari musuh, dan ikan aligator dapat menahan banyak pukulan sebelum akhirnya terkalahkan. Sembari melambai, ikan aligator meninggalkan arena, dan sebagai gantinya muncul sesuatu yang besar. Aduh, bisingnya! Itu adalah bunyi bagian samping badan peserta berikutnya, yang seperti lempengan tulang, menggores dinding terowongan. Inilah dia, ikan beluga yang terbesar dari familinya. Walau seluruh tubuhnya tidak tertutup oleh sisik pelindung, tetapi kelima deret lempengan yang kusebutkan tadi adalah tameng yang memberikan cukup pertahanan terhadap apapun yang cukup bodoh menyerang ikan raksasa ini. Kamu tahu, tidak semua predator punya mulut yang cukup lebar untuk menjangkau deretan tameng ini kan? Dan bahkan gigi pemburu bawah air terkuat sekalipun bisa patah jika mencoba menggigit ikan beluga ini. Ketika ikan besar itu mendorong dirinya kembali ke dalam terowongan, oh, bunyi itu lagi. Aku ingin tahu apakah kalian juga melihat sesuatu yang lain berada di dalam tangki? Lihat lebih teliti. Bentuknya sangat unik dan mudah dikenali. Ya, keong laut. Seperti yang mungkin kamu punya di rumah, yang bisa mengeluarkan bunyi lautan jika didekatkan ke telinga. Tapi, yang satu ini tidak berpenghuni. Berikut ini adalah jenis siput laut dan cangkangnya bukan hanya sangat indah, tetapi juga sangat keras. Seperti siput laut yang lain, cangkangnya terbuat dari kapur dan mereka bersembunyi di dalamnya ketika terancam bahaya. Cangkang ini sangat berguna karena tidak semua gigi hewan pemangsa cukup kuat untuk menembus perisai yang bisa dibawa kemana-mana ini. Hei, para ilmuwan gelisah lagi. Seekor chiton memasuki panggung. Moluska terampil ini punya cangkang serbaguna, tidak seperti spesies lainnya. Bagian atas dari cangkang ini terbuat dari lempengan-lempengan keras yang tersambung dengan longgar. Di bagian bawahnya ada sabuk yang tertutup oleh sisik-sisik yang saling tumpang tindih melingkari tubuh chiton. Struktur ini memungkinkannya bergerak di permukaan yang tidak rata, seperti bebatuan, sambil bersiap-siap menghadapi serangan. Ketika terbentur, cangkang dan sisiknya menjadi kuat dan melindungi tubuh lunak chiton dari bahaya. Para ilmuwan mencatat detail ini, mereka juga ingin membuat pelindung seperti ini untuk manusia. Akhirnya, tangki air diangkut menjauh, dan peserta kita yang berikutnya, yang paling besar sampai sejauh ini, menyelinap ke atas panggung. Penonton pun terdiam. Buaya Nil, reptil raksasa yang hanya sedikit berubah sejak awal kemunculannya jutaan tahun lalu. Buaya ini juga dilengkapi pelindung tubuh yang kuat. Sisik reptil sebetulnya adalah kerangka luar yang berfungsi untuk memberikan perlindungan. Oh, buaya itu menggigit penonton terdekat. Selain berpelindung lengkap, binatang ini juga sangat agresif. Sementara itu, petugas membawa setelan baju sirah kuno yang terbuat dari kulit buaya ke atas panggung. Pakaian itu dibuat pada abad ke-3 Masehi dan memberikan perlindungan yang andal dari benda-benda tajam. Ups, lebih baik jangan buat buaya ini gugup. Tapi hewan bersisik itu sudah terlanjur marah. Ia mendesis dan menggertak, namun perlahan-lahan mundur dan meninggalkan panggung. Sesuatu yang berat memukul-mukul dari dalam kotak yang kita lihat di awal pertunjukan. Akhirnya, salah satu dinding kotak itu pun jatuh membentur lantai. Dan yang kita lihat berjalan menghentak ke atas panggung adalah Ankylosaurus. Dinosaurus ini berukuran raksasa, dengan tengkorak besar dan tebal, serta lempeng perisai kuat yang menutupi seluruh tubuhnya. Tapi mungkin bagian tubuh yang paling dikenal adalah ekornya yang digunakan untuk melawan musuh.
Menurut berbagai keterangan, perisai Ankylosaurus jauh lebih tebal daripada yang bisa dijumpai pada binatang modern dan dapat menahan benturan yang cukup kuat. Monster yang luar biasa dan betapa hebatnya dia. Hahaha. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.